sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat, kita bisa mendapatkan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita insya Allah sama-sama akan belajar tentang wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita belajar tentang wujud Allah, ada satu pertanyaan kepada kita. Kita sering mengatakan Allah, sering membahas tentang Allah, sering mengucapkan tentang Allah. Bahkan kita keluar dari rumah tadi sudah menyebut nama Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Faqad hudita wa kufita wa wuqita. Kalau kita berdoa, keluar dari rumah kita membaca doa tadi, maka sesungguhnya kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kecukupan oleh Allah, dan diberikan penjagaan. Maka luar biasa Bapak Ibu, pas pampresnya seorang muslim itu luar biasa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itulah penjagaan yang luar biasa. Saat kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah, maka hudita, engkau telah diberikan petunjuk berupa hidayah dengan nama Allah. Stempelnya dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. Kufita, engkau telah diberikan kecukupan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang mencukupinya. Maka enggak ada kekhawatiran bagi seorang muslim, karena yang mencukupi langsung Allah. Seperti bertawakalnya burung. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Wuqita, engkau telah diberikan penjagaan. Yang menjaga langsung Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para malaikatnya. Maka ini doa yang tidak semestinya kita tinggalkan setiap kita keluar dari rumah kita. Nah, kita sebut nama Allah ini berkali-kali. Lalu apa arti Allah itu? Andaikan ada orang yang ingin tahu tentang Islam, Pak, Bu, Allah itu artinya apa? Kira-kira jawaban kita apa Bapak Ibu? Allah itu apa, Bu? Allah ya Allah, Mas. Allah ya segala-galanya atau apa, Bu? Pak. Kalau Allah itu yang maha suci, Al-Qudus. Kalau maha besar, Akbar. Yang maha pengasih, Ar-Rahman. Lalu Allah sendiri apa? Allah itu artinya adalah al-ma'lu al-ma'bud.
zat yang disembah dan diibadahi. Jadi dari sisi nama saja kita sudah bisa mendapatkan pelajaran bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Karena nama Allah ini kan lafdzul jalalah, nama Allah yang sangat mulia. Maka tidak boleh Bapak Ibu kita memberi nama anak kita dengan nama Allah. Harus ditambah dengan Abdullah. Dari nama-nama Allah itu, dari 99 nama Allah yang tertuang, lillahi tis'atun wa tis'unasman, Allah memiliki 99 nama. Man ahsoha, barang siapa yang menghafalnya, mempelajarinya, mengamalkannya, dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Dari 99 itu ada 2 nama yang dikhususkan, yaitu Allah, ini lafdzul jalalah yang paling agung. Yang kedua Ar-Rahman. Maka kalau kita nggak boleh menyebut manusia dengan Allah atau Ar-Rahman, harus ditambah dengan kata-kata penghambaan. Abdullah, hambanya Allah, atau Abdurrahman, atau hambanya Allah yang Maha Rahman. Selainnya nggak apa-apa. Kalau namanya Abdul Malik, Pak Malik, nggak apa-apa, Pak. Abdul Rahim, Pak Rahim, nggak apa-apa. Tapi kalau Abdullah, nggak boleh kita menyebutnya Pak Allah, harus lengkap nyebutnya Abdullah, hambanya Allah. Ini pengkhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya yang agung. Lalu seperti apa wujudnya Allah? Seperti apa wujudnya Allah? Karena sesuatu itu bisa kita ketahui dengan 3 cara. Sesuatu itu bisa kita ketahui, bisa kita kenali dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan melihat langsung. Yang kedua, dengan cara dikabarkan oleh sumber yang terpercaya. Dikabarkan oleh sumber yang terpercaya. Yang ketiga, cara untuk mengetahui sesuatu itu dengan cara melihat bekas atau tanda sesuatu tersebut. Melihat bekas atau tanda dari sesuatu itu. Jadi ada 3 cara untuk mengenal sesuatu. Pertama dengan melihat secara langsung. Yang kedua dengan cara diberi informasi terpercaya. Yang ketiga dengan cara melihat bekas atau tanda, jejak-jejaknya, Pak. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis itu sudah menyatakan bahwa ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan manusia dari tanah. Maka saya lebih baik, itu kan karena kesombongannya iblis. Lalu kalau api ketemu api kan nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, tolong tunjukkan satu fenomena alam yang saya tidak bisa melihatnya tapi ada dan terasa. Kemudian yang ketiga, orang Islam itu
dikit-dikit larinya takdir, jatuh takdir, meninggal takdir, apa-apa takdir. Selesai kalau udah takdir. Ayahnya pun mungkin karena belum sering ngaji atau nggak pernah hadir di kopi ngaji, jadi nggak tahu jawabannya Pak. Lalu harus mencari seorang guru yang bisa menjawab 3 kegelisahan dari putranya ini yang baru pulang. Kemudian dijawab oleh salah seorang, ya dicarikan seorang guru yang memahami betul tentang syariat. Kemudian pemuda tadi bertanya 3 pertanyaan itu. Tapi tolong Pak Ustadz jangan marah. Iya, saya nggak marah. Disebutkan 3 pertanyaan tadi tentang iblis dari api, dimasukkan ke api, apa sakitnya di mana, kemudian fenomena alam apakah yang tidak terlihat tapi ada, supaya semakin yakin. Kemudian yang ketiga, apa itu takdir. Maka guru tersebut mendekati sang pemuda, lalu ditampar, plok. Untung yang menampar bukan Nabi Musa Pak. Kalau Nabi Musa ditampar, itu yang ditampar langsung mati. Karena setiap nabi itu memiliki kekuatan 10 laki-laki. Ditampar, kemudian aduh Pak, loh Ustaz katanya nggak marah. Saya nggak marah. Itulah jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Engkau tahu bahwa pipimu itu terbuat dari apa? Isinya itu terunsurnya ada kulit, ada daging, ada tulang mungkin. Kemudian tanganku pun sama. Ini juga ada kulitnya, ada dagingnya, ada tulangnya. Ini kan unsur yang sama. Tapi ketika dipukulkan tetap terasa sakit. Terus yang kedua, ketika engkau mengatakan aduh sakit, tadi itu mana rasa sakit? Saya nggak bisa melihat. Rasa sakit itu di mana? Apakah di pipi yang menjadi kemerahan tadi? Itu kan efek karena pukulan. Tapi bukan itu sakitnya. Sakit, kemudian rasa sedih, rasa gembira, kecewa, rindu, itu kan bisa dirasakan oleh kita semua Bapak Ibu. Cuman kita nggak bisa melihatnya. Di mana letaknya? Di hati Mas. Hati itu di mana Pak? Di sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang mana? Itu kan nggak terlihat tapi ada. Kita semua yakin kita bahagia, kita gembira, kita senang, kita sedih, kita sakit, itu terasa. Ada, benar-benar ada meskipun nggak terlihat. Dan yang ketiga, takdir. Tadi gimana? Ya, dikeplak tadi nggak Pak? Tadi kan Anda nggak pernah berpikir sebelumnya kalau Anda bertemu dengan saya dan kemudian saya tempeleng. Ya itulah sudah terjadi, sudah jadi takdir. Sudah terjadi, sudah menjadi takdir. Itulah jawaban dari 3 kegelisahan sang anak tadi. Ini karena sering bergaul dengan orang-orang ateis sehingga merubah pola pemikirannya. Kalau dengan cara pertama melihat langsung, mungkin apa tidak Bapak Ibu kita melihat Allah? Tidak mungkin. Amma fid dunya falan yara ahadun rabbahu. Di dunia ini tak seorang manusia pun yang bisa melihat Rabbnya. Kita masih sering baca Bapak Ibu di surah Al-Baqarah yang sering disebut dengan ayat untuk mengusir setan apa Bu? Ayat kursi. Kita baca kapan itu Bapak Ibu? Setiap hari.
setelah sholat, setelah pagi dan petang, di zikir pagi dan petang, kemudian sebelum tidur. Paling tidak di 3 tempat ini disunahkan kita membaca ayat kursi. Kalau setelah sholat dibaca itu di dalam salah satu wirid kita, zikir kita, tidak ada yang menghalangi kita dengan surga, kecuali hanya kematian saja yang masih menghalangi. Kalau dibaca di zikir pagi dan petang, maka dia ujiro minal jin. Kalau dibaca pagi dijaga sampai sore hari, kalau dibaca sore dibaca sampai pagi hari lagi. Kalau dibaca sebelum tidur, nih kisahnya Abu Hurairah yang menjaga Baitul Mal, maka ini dijaga harta kita. Maka paling tidak kita membaca ayat kursi itu setelah sholat, kemudian di zikir pagi dan petang, kemudian ketika sebelum tidur. Di ayat itu sudah dijelaskan sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasi'a kursiyuhu. Wasi'a itu luas, menutupi. Wallahu wasi'un alim, luas sekali. Wasi'a kursiyuhu, maha luas, menutupi ya kursi. Kursi itu apa? Kursi itu bisa, ini juga kursiyun itu kursi, atau dalam bahasa Arab kursi, kalau dibuka di kamus, kursi itu maknanya adalah tempat pijakan. Baru tempat pijakannya saja menutupi langit dan bumi, ya nggak terlihat Pak, saking besarnya. Dan kita yakin saat kita sholat itu kan, kita mulai dengan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maha besar, maha besar Allah, paling besar itu kan superlatif ya. Allahu Akbar, Allah yang paling besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Maka kalau kita itu sholat harusnya tercermin dalam kepribadian kita Pak. Dari takbir itu tidak ada lagi yang akbar selain Allah. Maka kita tinggalkan aktivitas kita, kita tinggalkan semua kesibukan kita. Penting ini Mas, penting ini Pak, ya, tapi lebih akbar mana? Yang penting itu atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah ini kalau nggak diselesaikan keburu gosong ini, ya dimatikan dulu Bu goreng pisangnya. Yang penting kita akbarkan Allah dalam hati kita. Kemudian Nabi Musa itu juga pernah ingin melihat Allah. Musa, apakah engkau belum percaya? Qala bala, bukan ya Allah, saya percaya. Walakin litatma'inna qalbi, agar hatiku ini semakin tenang, semakin mantap. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, baru ditampakkan sinarnya Pak di balik gunung. Kharra Musa so'iko, Nabi Musa sudah tersungkur, jatuh nggak kuat Pak. Jangankan melihat Allah yang maha besar, yang maha dahsyat, yang nggak mungkin di dunia ini orang bisa mampu melihatnya. Melihat matahari Pak yang mulai muncul itu, kuat berapa lama kita melihat matahari? Kalau bahasa Jermannya belerang ya Pak. Belerang Pak, nggak kuat. Padahal matahari itu kan kecil Pak. Matahari itu kan kecil, meskipun volumenya 1 juta kali lipat bumi. Bahkan dulu ilmuwan-ilmuwan abad ke-17 itu menyatakan bahwa benda terbesar di galaksi ini adalah matahari saat itu. Tapi ternyata penemuannya sudah tertutup dengan penemuan-penemuan abad 19, apalagi 20. Jadi
masih banyak jutaan matahari di galaksi luar sana yang enggak terjangkau, yang jaraknya mungkin ratusan ribu tahun ditempuh dari dunia. Matahari saja kita nggak mampu untuk melihatnya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau melihat langsung ini tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan kita. Lalu seperti apa gambarannya saja mas? Kalau nggak bisa dilihat itu gambarannya saja nggak bisa dibayangkan. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada gambaran yang serupa dengan Allah sedikit pun. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah satupun barang, benda, makhluk di dunia ini yang sama dengan Allah. Sementara kita itu bisa membayangkan sesuatu karena pernah melihat sesuatu, Pak. Sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Seperti udara yang kita hirup ini, kita bisa merasakan segarnya udara pagi hari di Kota Bodeh ini, Bapak Ibu. Segar, asri, tapi nggak kelihatan oksigen yang kita hirup atau karbon dioksida yang kita keluarkan. Dari tadi saya ini bicara, ini kan banyak sekali karbon dioksida yang keluar, tapi Bapak Ibu nggak bisa melihatnya, tapi ada. Jadi sesuatu yang tidak terlihat oleh mata indera kita belum tentu tidak ada. Tapi kalau Allah ini sudah jelas-jelas adanya. Kemudian yang kedua, sesuatu bisa dilihat jika dikabarkan oleh sumber yang terpercaya. Oleh sumber yang terpercaya. Kita bisa melihat dari Al-Quran, bisa melihat dari hadis. Ini masalahnya Bapak Ibu, kalau kita orang Muslim kita percaya ini, karena kita yakin Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang tidak satu pun bisa mampu untuk mengubahnya. Karena yang menjamin langsung adalah Allah. Menjamin keotentikan dari kitab itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ad-dzikra, dan kitalah langsung yang akan menjaganya. Makanya kalau yang jaga Allah nggak mungkin bisa bocor, nggak mungkin bisa berubah. Satu harokat saja berubah, itu para ulama tahu, Pak. Satu huruf berubah jelas, tahu betul Al-Quran. Tapi kenapa kok kitab suci samawi yang lainnya kok tidak begitu? Ya karena Allah juga sebutkan kitab suci samawi selain Al-Quran itu bimas tuhfidu min kitabillah. Karena yang menjaga itu adalah manusia-manusia mereka sendiri, para rahib-rahib mereka. Jadi kalau manusia kan penuh dengan tempatnya salah dan lupa, Pak. Khilaf, lupa itu ya manusia. Maka wajar kalau bisa dirubah sana sini dan diganti sesuai dengan kemauannya. Berbeda dengan Al-Quran yang dia ini asli pakai shot, Pak, sampai hari kiamat kelak. Tapi masalahnya, Pak, kalau tidak beriman nggak mungkin percaya itu. Nah, kita sebagai orang Muslim percaya dengan kebenaran itu. Tapi kalau orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, itu ternyata kalau disurvei di penduduk agama seluruh dunia itu terbesar itu adalah Nasrani. Sementara yang kedua itu Muslim, agama Islam. Yang ketiga itu ateis, orang yang tidak beragama katanya, orang tidak beragama. Yang kemarin sempat kita sebutkan ini sudah mendekati, Pak, tinggal sedikit lagi, sudah la ilah, tidak ada ilah, tidak ada ilah-ilah kecil itu. Tinggal kita bagaimana menjelaskan illallah,
kecuali hanya Allah yang akbar kepada orang-orang ateis. Katanya ingin bebas, ingin tidak punya ikatan sama sekali, tidak punya Tuhan. Pengakuannya begitu. Meskipun kenyataannya yang namanya kita bertuhan itu fitrah. Kalau dia mengaku bebas, tidak bertuhan, tidak punya ikatan, dia juga terikat dengan ikatan yang ada di pikirannya, terikat dengan ateismenya, terikat dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pikirannya sendiri, terikat dengan isme-isme yang dia yakini. Maka tidak ada yang tidak terikat sesungguhnya. Maka bersyukurlah kita sebagai seorang muslim, kita diikat dengan ikatan yang benar, diikat dengan ikatan yang tepat, yaitu dengan syariat Islam. Dan syariat ini aslinya adalah untuk membuat kita itu semakin baik. Allah nggak ingin membuat kita itu susah dengan syariat ini. Kalau kita baca ayat-ayat puasa Pak, Bu, di 185 dari surah Al-Baqarah itu kan dijelaskan. Di akhir ayat Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin kemudahan bagi kita, nggak ingin kesulitan. Kalau kata Syekh As-Sa'di ketika menafsirkan potongan ayat ini, arti dari syariat itu aslinya memang semua syariat Islam itu mudah, bisa dikerjakan, bisa dikerjakan. Kalaupun ada kesulitan ketika melaksanakannya, terhalangi oleh sakit atau terhalangi ketika sedang bepergian atau udzur yang lainnya, pasti ada solusi baru, solusi lain yang ditawarkan oleh syariat agama. Boleh tidak puasa dulu, mengganti di luar Ramadan dan lain sebagainya. Jadi memang Islam itu datang untuk memudahkan, untuk mengatur. Maka bahagialah kita Bapak Ibu sebagai seorang muslim yang diatur langsung oleh pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak mau diatur oleh pencipta kita, kita akan diatur oleh aturan-aturan yang lainnya, oleh isme-isme yang lainnya. Tetap terikat. Kalau nggak terikat dengan aturan Islam, akan terikat dengan aturan-aturan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Dan inilah jalan keselamatan yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sumber terpercaya yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketiga, cara untuk mengetahui sesuatu itu adalah dengan melihat bekas jejak ataupun tanda-tandanya. Ini seorang Arab Badui Pak, Arab Badui ditanya, kamu yakin nggak Allah itu ada? Ya subhanallah. Orang Arab kalau mengucapkan subhanallah itu untuk sesuatu yang mengherankan atau sesuatu yang kurang baik Pak. Subhanallah, kamu nggak percaya akan adanya Allah? Nah, subhanallah itu kan maha suci Allah dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Kalau yang baik-baik biasanya mereka mengucapkan masya Allah, tabarakallah, maha kuasa Allah atas semua. Kok ada anak kok pinter banget ini, anak kecil TPA kok pinter, kemudian ranking terus, masya Allah, maha kuasa Allah atas kehendak menjadikan anak-anak itu menjadi pintar misalnya. Atau melihat pemandangan kok indah banget, masya Allah, pemandangan di kota Budah ini sangat indah, terbentang sawah yang sangat luas, segar, hijau dan lain sebagainya misalnya. Kemudian kalau subhanallah untuk sesuatu yang dirasa kurang baik, ya subhanallah, kau nggak percaya dengan adanya Allah? Kata orang Arab itu, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir.
Coba al-ba'roh itu letong unta Pak, kotoran unta itu tadullu alal ba'ir, ini menunjukkan adanya unta. Nggak mungkin ada teletong unta kalau nggak ada unta. Atau al-asar tadullu alal asir, jejak itu menunjukkan akan adanya perjalanan. Jadi ada jejak di padang pasir atau jejak pembakaran lahan persawahan, Pak. Ini pasti ada sawahnya karena ada bekasnya. Tapi ini ada tanaman padinya, ada bekasnya. Ini bekas ini menunjukkan adanya sesuatu sebelumnya. Maka sesungguhnya alam raya semua ciptaan Allah ini tidak mungkin jika tidak ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu itu bisa, tentang penciptaan itu adalah tentang bisa dilihat dari dalilul ijad, ada dalilul itqon, ada dalilul taksis, ada dalilul takdir, ada dalilul jamal. Ini kalau kita ingin melihat, memperinci dari semua ciptaan Allah itu, ada yang namanya dalilul itqon. Ciptaan Allah itu sangat profesional, Pak. Ciptaan Allah itu sangat profesional, tidak mungkin sembarangan. Kita lihat lalat yang paling kecil saja, lalat. Bukan lalat itu sangat profesional, Pak. Bentuknya seperti itu. Bisa nggak manusia membuat lalat, Pak? Nggak usah lalatnya, Pak. Patung saja, Pak. Patung lalat. Kecil sekali ya, Pak ya. Lalat itu kan kecil sekali. Gimana membuat patungnya? Gimana kakinya yang kecil itu naik pakai semen? Bisa nggak, Pak, buat sekecil itu, Pak? Luar biasa. Karena sesungguhnya ciptaan Allah sangat itqon, sangat profesional. Allah ciptakan itu dengan sedemikian hebat. Ada pohon palem, ini seperti pohon kurma, mirip-mirip, Pak. Tapi kok nanti berbeda. Ada pohon palem, ada pohon kurma, ada pohon kelapa yang mirip-mirip, tapi tentunya berbeda satu dengan yang lainnya. Ini bisa. Kemudian juga dalil taksis, ada penghususan, Pak. Unsur air dalam tubuh kita ini kan banyak. Ada air liur, air mata itu rasanya asin, Pak. Rasanya asin. Ada kadar garam tertentu yang Allah ciptakan dengan sempurna untuk melindungi organ-organ mata kita yang sangat sensitif ini. Berbeda dengan air cairan yang ada di telinga kita. Rasanya pahit, karena untuk melindungi serangga-serangga ataupun makhluk kecil yang akan masuk ke dalam telinga kita, langsung mati, Pak, kena racunnya. Itu kan Allah sudah mengkhususkan detail satu persatunya. Ini kalau cuman sembarangan, nggak mungkin ini tanpa pencipta, Pak. Sedemikian canggih loh, Pak. Nggak mungkin tanpa adanya pencipta. Kemudian dari sisi dalil takdir, sisi ukuran, Pak. Ukurannya pun sudah Allah tentukan. Wa anzalna minas sama ma'an biqadarin. Allah turunkan air dari langit itu biqadar, dengan kadar tertentu.
Meskipun kita ini sering hujan, tapi kan juga tidak sepanjang tahun setiap hari hujan, Pak. Kalau setiap hari hujan sepanjang tahun, lelep kita, Pak. Makanya sudah diukur kadarnya oleh Allah. Makanya Allah menyebutkan walau basatallahu rizqa labaghaw fil ard. Andaikan Allah itu gelontorkan rezeki itu sesuai dengan kemauan manusia, labaghaw fil ard, mesti mereka akan sombong, Pak. Orang kalau kecenderungannya punya harta banyak, tidak diimani karena Allah, pasti larinya kepada kesombongan. Maka muncullah crazy rich dan sebagainya, Pak. Didasari dengan keimanan. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi Allah itu turunkan rezeki itu dengan kadar tertentu. Kadar tertentu, Pak. Sudah Allah yunazzil biqadarin ma yasha. Maka setelah ini Bapak Ibu tidak perlu iri dengan tetangga kita, Pak. Tidak perlu iri dengan rekan kita. Wah, sukses sekali, Pak. Kalau kita ini sudah pagi-pagi manasin mobil, kita masih manasin setrika, Pak. Beda banget, nggak usah iri, Pak. Bu, Allah itu memberikan rezeki sudah dengan sebaik-baiknya. Tidak mungkin rezeki salah alamat. Yunazil biqadarin ma yasha, dengan takdir ukuran yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari sisi dalilul jamal, keindahan. Keindahannya juga sudah jelas kan? Manusia diberikan keindahan. Keindahan pada wanita, keindahan pada alam semesta, keindahan pada tumbuh-tumbuhan, pemandangan. Semua yang Allah ciptakan itu tidak ada yang tidak indah. Tidak ada yang tidak indah. Semua itu memiliki kelebihan masing-masing. Fa inna likulli syai'in maziyah. Segala sesuatu punya kelebihan. Maka kita sekali lagi jangan perlu membandingkan anak cucu kita dengan anak cucu yang lainnya. Punya kelebihan masing-masing. Punya kelebihan masing-masing. Semua ciptaan Allah itu indah, semuanya istimewa. Tinggal ketemu dengan pendidiknya yang pas apa tidak, ketemu dengan jalurnya yang sesuai dengan kecenderungannya apa tidak. Tapi tidak ada ciptaan Allah yang tidak baik. Semuanya Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya, penuh dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita tadarus mempelajari Al-Quran, maka kita sesungguhnya akan mendapatkan bahwa kalimat logika-logika yang dibangun oleh Al-Quran itu sesungguhnya mampu menembus pikiran kita. Jadi dulu para tawanan-tawanan perang itu mereka diikat di tiang-tiang masjid, Pak. Agar apa? Agar mereka mendengarkan Al-Quran. Kenapa kita itu selalu kalah? Karena kita nggak mau mendengarkan Al-Quran. Ini senjatanya orang kafir loh, Pak. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir itu mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengarkan Al-Qur'an. Wal fihi, dan lalaikan mereka, buatlah permainan-permainan, game, permainan-permainan yang melalaikan mereka dari Al-Qur'an. La'allakum taghlibun, agar kalian menang, Pak. Kenapa umat Islam kalah terus? Kita ini lebih sibuk dengan gadget kita daripada dengan Al-Quran. Lalaikan mereka, dibuat lalai dengan kesibukan-kesibukan kita, gadget kita, game-game di gadget anak-anak itu, Pak, harus dikontrol. Kalau tidak, mereka akan lebih sibuk dengan gadgetnya, dengan handphonenya daripada dengan Al-Quran. Apalagi di zaman yang bukan zaman kita, Pak. Anak cucu kita kan mereka hidup di bukan zaman kita, di zaman yang sudah sangat canggih.
4.0 katanya, 4.0. Yang mereka ini sudah generasi berbeda dengan zaman kita. Makanya tidak heran Pak, anak-anak itu lebih senang pegang HP, rebahan di kamar, nggak ini kalau ada piring kotor ya sudah nggak peka, nggak ini sudah, karena zamannya beda. Makanya kita harus dekatkan dengan Al-Quran. Ini senjatanya orang kafir memang begitu Pak. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengarkan Al-Quran. Walghaw fihi, buatlah mereka lalai dengan permainan-permainan. La'allakum taghlibun, agar kalian bisa menang. Mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi tambah syukur kita sebagai seorang muslim, menjadi hamba Allah, dan mudah-mudahan kita dihitung sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.